Pak Komite, Bu Guru, Pak Wahid duduk bersama kalian, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi Pak Cu, Pak Wahid dan Ibu Guru ini berharap 25 tahun yang akan datang kalian datang ke sini. Ada yang sebagai dokter, tentara, Pak Lurah, Pak Bupati. Insya Allah lahir dari SDI Allahumma amin. Sopo ngerti Pak pengebut drame mau besok tadi jenderal. Kepengen jadi jenderal enggak? Kepengen jenderal atau kopral? Milih kopral atau jenderal? Kiai, oke. Pak itu milih kopral. Nah, ada yang milih kiai. Kalau jenderal jadi sambo ya. Jadi kopral saja ya. Apa itu kopral? Kopral adalah kelompok orang pejuang dan relawan Al-Quran. Tepuk tangan. Kelompok orang pejuang dan relawan Al-Quran. Tadi Pak Cu ternyuh. Tapi Pak Cu pada Mas Ihsan ini luar biasa Mas Ihsan. Jangan sedih. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika lahir jebleng ke alam dunia ini, gelarnya yang pertama adalah anak yatim. Gelar pertama Kanjeng Nabi. 6 tahun kemudian beliau ketika perjalanan ke Yasrib, ibunya di tengah jalan meninggal dunia di bawah pohon, hanya bertiga. Kemudian saat itu Kanjeng Nabi statusnya jadi yatim piatu, gitu kan? Tetapi beliau sangat luar biasa. 8 tahun kakeknya, 12 tahun pamannya. Tetapi Kanjeng Nabi karena yakin atas kebenaran Allah, maka apa? Beliau bisa menggetarkan dunia. Kalau kalian ingin menggetarkan Temanggung, pelajarilah Al-Quran. Dan itu adalah program SD 1 Jeragan. Tepuk tangan Jeragan. Aku tadi sambil jalan ke sini, wiro-wiro apa ya Jeragan itu apa ya? Oh, Jeragan ini ternyata mengandung nilai. Ini Pak Komite. C yang pertama adalah jujur anaknya. Jujur enggak? Kata Koni saiki. Siapa yang pengen surga? Siapa yang pengen orang tuanya masuk surga? Luar biasa. Siapa yang pengen cita-citanya tercapai? Turunkan tanganmu. Jujur. Kaji. Siapa yang mau esok ora sholat subuh ngacung? Tepuk tangan. Oke. Aneh ya. Pak Cu kan aneh. Nek ana sing ora sholat subuh Pak Cu ora tau bukani. Pak Cu ya guru soalnya ora tau bukani. Nek ada kesepakatan di kelas. Sing sapa mlebu kelas, njur urung sholat subuh takon sholat subuh. Walaupun jam 7. Ini Pak Cu seneng kenapa? Ternyata hampir 50% anak-anak SD Jeragan yang jujur ini tidak sholat subuh. Berarti sesuk Bu mesti sholat subuh. Tepuk tangannya mana? Sholat subuh. Siap? Siap? Malaikat nyatet. Saya janji Pak Wahid, ngatur ya Pak Wahid, Bapak Ibu Guru, Minjang, menawi kula mlebet sekolah, kita ngerti, kok dereng subuhan, kula pun jewer mawon. Mboten usah likur kok jewer mawon. Janji lho kowe. Jewere ora sah mbok ngene ya. Ya cukup. Ya. Siapa yang kepengen surga? Maju. Nah itu aja Bu. Sip ya. Nanti ada yang SD Jeragan. Pak Cu kepengen Jeragan, Laskar Jeragan ini memenangkan pertarungan di Temanggung. Ora umum tuh. Itu yang pertama itu J. Terus apa? R-nya apa? Rajin. Wow, jujur, rajin. Nah, A-nya apa? Amanah. Nek kon sinau ya sinau, work will you work, learn will you and play will you play. Ketika kamu bekerja, membantu orang tua. Ketika kamu belajar, ketika kamu bermain, ojo dicampur-campur.
Oke? Mosok bubuk sambil akan salah toh. Rapas toh, jangan campur-campur. Ya, A-nya adalah amanah. Terus apa? G-nya, wah ini. G-nya itu terkenal. G-nya adalah gigih. Untuk mengejar cita-citanya, anak kelas 1 sampai anak kelas 6 selalu gigih memperjuangkan ilmunya. Jihad. Allahu Akbar. Kaya mau kae. Wow, tabuhane sing terakhir. Pasukan, ya kan? Ya kan? Gigih. Anya apa lagi? Anya apa? Sudah amanah kan sudah ada lagi. Anya adalah antusias. Semangatnya adalah ini yang kurang ini. Pak Cu lihat ini semangatnya kurang pede, kurang percaya diri, ya, kurang confident. Besok lebih semangat lagi mulai hari Senin. Dan N yang terakhir adalah nasionalis, cinta tanah air. Jalal Waton. Oke? Yuk, siapa yang hafal? Jeragam. Ayo, J-nya apa? Jalu. Oh, jalu, jalunya lanang. Namanya jalu. Wah, jalu ayam. Lanang. J-nya apa? Oke. R-nya? Sip. A-nya? Sip. Terus G-nya? G. G. A-nya lagi? Antusias. N-nya? Nasional adalah cinta tanah air. Betul ya? Adi ya? Tadi kan sudah diajari. Kalau kalian kepengen kaya, banyak berinfak. Jadi Pak itu seneng banget. Di samping kita ngaji, pembiasaan ngaji, kalau SD Juragan itu infaknya dilanjutkan. Jangan minta orang tua menyisihkan uang sakunya walaupun 500. Insya Allah negara Juragan akan putar-putar maju ke Juragan. Siap untuk melanjutkan? Oke, tepuk tangannya mana? Tak terseneh dah. Allahu Akbar. Subhanallah, luar biasa. Terus merenung, opo to Juragan kayak opo to aku sekolah di Juragan. Sallallahu Nabi Muhammad. Luar biasa. Sip. Kalau Pak bilang SD Juragan 1, coba tak balik yang ya. Kalau Pak bilang SD Juragan 1, tangannya kanan. Yang kanan. Ambil yang baik, buang yang jelek, ciptakan yang baru. Yes I can. Yes I can. Yes I can. Ya. Terakhir boso Juragan. Iya nyong iso. Siap. Oke, coba sekarang. SD Negeri 1 Juragan. Ambil yang baik, buang yang jelek, ciptakan yang baru. Yes I can. Yes I can. Yes I can. Yo nyong iso. Tepuk tangannya mana? Hari ini tadi ada tema yang luar biasa. Apa? Tingkatkan kebersamaan untuk memperkuat tali persaudaraan. Ini menggelitik sekali nih judulnya temanya ini. Gak tahu ya buat siapa. Kadang memang itu bersama Pak Komite. Kadang itu bersama. Ini orang menjadi satu, orang bersaudara. Contohnya ya. Mungkin seono, nang Amerika ada, kalau Amerika nggak ada. Guru kita kadang-kadang di satu tempat, neng kadang-kadang tidak bersaudara. Suatu kan gendeng kancane, dia guru, neng Amerika. Kita juga 6 tahun bersama-sama, ya, sekian tahun bersama-sama, tapi kadang masih menakali teman-temannya. Hari ini mohon maaf, pemerintah menyarankan tidak boleh ada bully di dunia pendidikan. Bully itu perundungan. Contoh bully mas, contohnya ya, menyebut namanya dengan nama Bapak E. Contoh misalnya Pak Wahid ini putranya Pak Cu, orang disebut Mas Wahid, tapi disebut oh anak Cu. Nah ini termasuk perundungan.
Ndak soalnya kaya ngono iki. Podo berkono-kono ya. Hati-hati. Sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Kalau tidak terima, itu bisa dimasukkan penjara anak di daerah Kutoarjo. Ngeri loh. Ini, jadi tolong siap untuk SD Dragan bebas dari perundungan, dari bully. Cek tepuk tangannya mana? Nah, yuk mulai hari ini kita coba untuk bersama tapi hukum. Oke? Dulu ketika hari raya Idul Fitri, ini ceritanya. Ini kisah betul di Wiranake. Halo. Halo ganteng. Sing latihan siapa sih? Nah, coba hadap sini. Nanti ada hadiahnya. Coba Wiranake. Dulu ketika hari raya Idul Fitri, biasanya pagi-pagi ada apa? Ada takbir. Setelah takbir ada sholat. Selesai dari mimbar sholat itu, tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad itu agak berbeda dengan yang lain. Tiba-tiba bilang amin, amin, amin 3 kali. Kemudian kita penasaran, ya Rasulullah, biasanya tidak seperti itu kok, hari ini tumben Rasulullah mengucapkan amin. Tidak ada amin yang temiuk, tidak ada orang yang berdoa. Kenapa? Kanjeng Nabi bilang amin. Bayangkan. Ternyata yang rawuh yang datang saat itu adalah malaikat Jibril. Siapa itu malaikat Jibril? Ya malaikat. Makhluk yang diberikan dari cahaya, ya kan? Yang tugasnya apa? Malaikat Jibril, cewek sampai yang tahu. Menyampaikan namanya siapa? 5.000 sini saya. Ini Pak Suhabiyah. Nah, menyampaikan wahyu. Nah. Jadi betul. Ya. Jadi malaikat Jibril itu berdoa. Ini Wiranake ini. Nanti kalau ditanya apa isinya halal bihalal. Gini doanya. Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seseorang yang durhaka kepada orang tua. Durhaka itu wani kalau wong tuane. Pak Cumu tanya ini, anak-anak SD Dragram sudah minta maaf sama ibunya? Sudah sungkem? Tepuk tangannya mana? Insya Allah puasanya dan ibadahnya diterima. Allahumma sudah sing dongo apa malaikat sing ngamini kanjeng Nabi tanpa penghalang, langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seseorang yang durhaka kepada suaminya. Akhirnya aku amin, hati-hati sekali ibu-ibu yang sudah bersuami. Tak doakan juga tambah ya. Tambah apa? Tambah suami, bukan tambah soleh suaminya. Hati-hati, karena imamnya seorang putri itu adalah laki-laki. Maka laki-laki baru saja tidak wahid. Ini. Nek ono ibu atau wani kalau bapaknya hati-hati. Kata Pak Cu menyampaikan, ya Allah, berdoanya malaikat gimana? Tidak diterima ibadah dan puasanya seorang istri yang mendurhakai atau menyakiti suaminya. Yang terakhir, halo. Yang terakhir, ya Allah, jangan Kau terima ibadah dan puasanya seseorang yang tidak memaafkan sesama muslim. Pak Cu tanya, siapa yang di sini agamanya Islam? Ngacung. Semuanya Islam. Alhamdulillah. Sudah saling memaafkan? Sama teman? Kapan? Kemarin. Alhamdulillah. Berarti yang dijaga memang sih. Ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Renungkan. Nanti ada kuis. Doanya malaikat Jibril coba diiring-iring. Yang pertama dalam hati diulang-ulang coba. Yang pertama, tidak akan diterima ibadah dan puasanya orang yang durhaka kepada orang tua. Istighfar dan berdosanya sampean. Tidak diterima ibadahnya dan puasanya seorang suami istri yang mendurhakai suaminya. Yang terakhir, tidak diterima ibadah dan puasanya seorang muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa sekali. Ya ini. Hari ini Pak Cu tadi kan bilang kalian adalah orang yang berilmu. Jadi kita harus memakai logika. Bahwa dulu anakku sekalian, halal bil halal itu adalah sebuah tradisi. Jadi teng Arab mboten enten. Mengapa ini dilaksanakan? Waktu itu setelah kemerdekaan tahun 1000 berapa? 1945, Indonesia ini tidak serta-merta aman. Tapi masa ada gangguan-gangguan, desintegrasi, tidak rukun yang kepengen menghancurkan negara Indonesia. Presiden pertama siapa? Pak Karno sedih. Bagaimana ya caranya ya biar Indonesia ini bisa bersatu padu kan gitu kan? Akhirnya beliau mengundang yang namanya kiai, ya, mengundang kiai namanya Kiai siapa? Hasbullah. Ya. Kiai Hasbullah menyampaikan Pak, nek ajeng rukun mengadakan silaturahim mawon. Tapi Pak Karno tidak begitu setuju, ya. Sehingga beliau menyarankan jangan namanya silaturahim terlalu islami gitu katanya. Maka diadakan namanya halal bil halal, saling memaafkan agar seluruh elemen bangsa Indonesia waktu itu bisa bersatu. Akhirnya sejak tahun 1948 di Indonesia khususnya ada yang namanya halal bil halal. Jadi bebas untuk siapapun, beragama siapapun boleh berhalal bil halal. Intinya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah memanusiakan manusia sesuai dengan sila berapa? Memanusiakan manusia sila kedua pintar. Bagaimana bunyinya? Pintar siapa? Ustaz namanya siapa? Denny. Hadiah mana? Yang terakhir adalah intinya adalah kebersamaan saling memaafkan. Jadi hari ini maksudnya apa? Bapak kepala sekolah yang ganteng itu mengadakan halal bihalal adalah untuk saling memaafkan. No. Paham? Tadi Pak Cuk Mary kok begitu nyanyi begini ya, luar biasa sekali. Boleh Pak Cuk nyanyi? Nyanyinya tapi ganda dulu. Ini biasanya Pak Selamat pinter ini. Nanti yang bisa nebak tak kasih hadiah. Ini Pak Cuk ngepek ya. Ini namanya Dandang Gula Pak Wibur. Laras belok paket 6. Anak-anak jangan sekarang kita. Mira lagi dong. Jangan ngobrol aja ya kelas kita. Ingkang kamot ing surat Al-Asri, surat ingkang kaping 103 mung telung ayat cacai. Kapisan tegesipun demi waktu utawi wanci mangkono wardiniro
jarwa ne ayat kabeh ngeduwi sayaktine manungsa menika padha kapitunan dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal saleh sarta gelem suka penut ling kinelingan ingkang hak lan wepe mut netepi sabar sayekti wis purna jarwa nira. Terus itu tangannya mana? Ada nggak bisa pesen dari yang Pak Cuk sampaikan? Siapa yang berani? Yang cewek hadiah. Siapa ada pesan apa? Ada pesan apa di Dandang Kulo tadi? Yuk, yang pesan tadi ada. Yuk, kakak ini yang cantik tadi ikut nyanyi Pak Cuk ini. Ya ada apa pesan apa saya? Nggak takut? Ada pesannya apa tadi? Ini tadi penyanyi ini, ya. Siapa namanya? Taping Gunung. Ya. Ada pesan apa yang tahu? Yuk berani salah nggak apa-apa. Yuk, siapa yang berani? Yuk, kelas mana? Kelas 6, kelas 5. Ada pesan apa di surah tadi? Surah Al-Asr tadi loh. Yang pertama adalah manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali apa? Yuk, yang berani siapa? Kasih hadiah kok nggak mau. Yuk. Yuk main mikir lah. Ada? Yuk. Kecuali orang yang apa? Sebenarnya anak itu pintar ya Pak Wahid ya. Ini kurang pede ya. Ya Pak Selamat ya. Ayo apa? Ya. Ayo Kak. Ada apa di sini? Harus apa? Watawa sobil hak, watawa sobis sobil. Yaitu saling apa? Saling mengingatkan dalam hal apa? Kebaikan atau kesabaran. Ini ya. Paham? Rugi manusia itu ya. Karena apa? Kita tidak sering menasihati. Yang sering kita kadang menjelek-jelekan. Ya. Ditolong. Anakku harus mulai sekarang luar biasa. Tetap semangat sehingga SD Jalagrang betul-betul akan jadi SD yang luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada cerita lagi nih. Di Kolombia. Kolombia. Jadi dulu, anakku perhatikan, ada seorang cewek, darah cantik, cewek makin cantik ya Mbak ya. Cewek cantik itu sudah menjadi ibu-ibu, tahu nggak ibu-ibu? Ibu-ibu itu tidak datang ke sebuah kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Ya, sip. Tiba-tiba ibu itu lucu ya, datangnya bukan melihat monyet. Bukan melihat buaya, tapi datang ke tempat singa. Singa. Tiba-tiba ketika melihat ibu-ibu muda ini, singa yang ada dalam kerangkeng itu langsung berbalik arah dengan mencengkeram banyak kuku-kukunya. Kira-kira apa kira-kira? Kira-kira apa? Singa itu mau menerkam dan memakannya. Tapi betul, tiba-tiba pelan-pelan lelkatio. Singo yang lapar, singa yang lapar datang menemani ibu, kemudian tangannya begini. Tiba-tiba memeluk dengan sayangnya.
Orang di seluruh kebun binatang kaget. Why? Mengapa? What? Kenapa ibu ini kok tidak dimakan? Kenapa ibu ini tidak diterkam? Pada semuanya, apakah dia cantik? Iya. Apakah dia itu pejabat? Apakah dia itu seorang yang luar biasa bintang film? Tidak. Ternyata setelah ditanya-tanya, mereka itu karena bukan orang Islam, ya, ternyata orang wanita ini kan orang Lumbia itu karena dia punya kasih sayang dan ketulusan. Kalau orang Islam punya keikhlasan, tapi karena bukan Islam punya ketulusan. Jadi kalau kita tulus, kita ikhlas, kita kasih sayang sama teman-teman, insya Allah orang itu akan sayang dengan kita. Sanggup untuk menebarkan kasih sayang untuk teman-teman kita? Luar biasa. SD Negeri 1 Jagran. Ayo ambil yang baik, buang yang jelek, ciptakan yang baru. Yes I can. Yes I can. Yes I can. Yo bisa. Tepuk tangannya mana? Luar biasa sekali, ya. Jadi apa? Memang inti dari halal bihalal itulah saling memaafkan. Oleh sebab itu, hari ini Pak Cuk kepengen ngajak kalian semuanya untuk saling menyayangi. Kita di sini bersama. Ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan yang kelas 6 sudah 5 sekian bulan. Ada peribahasa mengatakan, dibilangin, seringkali baru kita sadari bahwa kasih sayang seseorang itu akan semakin terasa justru pada saat si dia tiada berada di sisi kita lagi. Kadang kelas 6 besok, ya solo kadang guyonan ya, tapi bisa akan merasa rindu. Kalau kita sudah lulus dari sini, akan rindu dengan sekolah kita. Maka tolong bantu minta nanti alumni ya, yang nanti sudah lulus, datanglah ke SD ini, bangun SD kita menjadi SD yang maju, ya. Bangun SD kita menjadi SD yang luar biasa. Sanggup? Karena kebesaran sekolah-sekolah itu Pak Wahid itu tergantung pada alumni. Tadi Pak Lurah itu juga ternyata alumni SD sini. Kalau Pak Slamet nggak tahu, ya, Pak Slamet Prayogo itu nggak tahu. Nah, pokoknya kalau namanya Pak Slamet sama Pak Prayogo kan berarti lahirnya itu 60-an, kalau nggak 70-an, ya kan? Ya, paham? Oke, sudah kesel belum? Ini sampai jam berapa tuh ini Bu saya? Lanjut deh, matur gitu, tahan banget. Sampai jam berapa? 10:04 ya? Iya Bunda? Oke, baik. Ini intinya, anak sekalian, intinya dari halal bihalal yang pertama tadi Pak Cuk bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, baca. Nah, wajanatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana toh? Siapa yang tahu takwa? Orang yang takwa, siapa yang tahu? Bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena derajat yang paling tinggi di dunia ini menurut Allah adalah la'alakum tattaqun. Ya, derajat takwa. Orang yang paling luar biasa adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang bukan yang paling pinter, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, tapi orang yang takwa. Terus pertanyaannya, apa ciri-ciri takwa itu? Siapa yang tahu? Ciri-ciri yang bertakwa adalah
alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang dan sempit. Apakah di sini sudah diajari tentang infak? Tadi ada 3 juta. Ada santunan teman-teman yang yatim atau piatu. Insya Allah kalian akan kaya dunia dan akhirat. Allahumma. Maka tolong infak ini diteruskan. Nek disawani 5.000, sing 500 disisihkan buat infak seikhlasnya. Insya Allah nanti SD kita akan semakin maju. Paham? Itu yang pertama. Jadi siap untuk berinfak? Infak itu tidak harus dengan apa? Dengan harta. Ya Pak Selamat, tidak harus dengan uang, tapi dengan smile, dengan senyum. Tanda-tanda guru ini tidak dimawon, nek bocah dewe sesuatu kok sholat gede, wajahnya sholat bulat, itu berarti tanda-tanda kegagalan pendidikan. Ini tadi guru kelas gampang mawon, ambil bocah sholat senyum, wajahnya semakin cantik gadan, berarti masuk ilmunya. Nek boten semakin sedih, segera lakukan penelitian, pendekatan. Niku. Halo, siapa yang kepengen awet muda? Siapa yang kepengen awet tua? Awet tua ya Pak. Menurut ilmu psikologi, kalau kamu sering senyum, insya Allah awet muda. Senyumnya kayak masuk lagi? Senyum simetris, untuknya kita. Coba senyum simetris, giginya kelihatan. Senyum semuanya, tidak ada kayak senyum semuanya. Ya, kayak ganteng banget ya. Senyum kayak soden. Itu awet muda karena apa? Mirengake. Hanya menggunakan 17 saraf. Tetapi kalau kalian merengut beselut terusunan cepet tuwek. Karena menggunakan 32 saraf, bahkan lebih. Nek tambah mencucuknya tidak barang. Itu cepet tumbuh. Hati-hati. Paham? Yuk kita sekarang zakatkan fitrahmu. Kemarin sudah bayar zakat untuk membersihkan jiwa. Tapi besok setelah ini kita zakatkan fitrah kita. Fitrah kita apa? Kasih sayang, ya, perhatian. Itu fitrah kita. Yang kedua, wal kadhibinal ghaidha wa afina 'anil nas, yaitu orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua mestinya apa? Jangan suka marah. Jangan suka marah, karena marah adalah setan, api yang muncul panas. Maka mulai sekarang yuk kita jangan suka marah. Dan yang terakhir, jangan menyakiti diri sendiri. Insya Allah kalau 3 hal ini dilaksanakan oleh anak-anak SD Jalagran, insya Allah akan SD kita menjadi SD yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tadi Pak Wahid bilang di sini ada pembiasaan membaca Al-Quran, betul? Juz 30, betul? Jadi tahu nggak manfaat Al-Quran itu? Ini ada kuis. Coba pertanyaannya, siapa malaikat yang bisa membaca Al-Quran? Itu Nabi. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Betul, nanti ada ya Pak ya. Malaikat Jibril itu paling pinter, yang lainnya tidak bisa baca Al-Quran. Makanya kalau di SD Jalagran agama, ada yang baca Al-Quran, malaikat itu ngumpul. Penasaran siapa tuh yang baca Al-Quran? Oh Ihsan. Nah, kemudian mendoakan. Paham? Ya, jadi Al-Quran akan menolong kita ketika hari kiamat. Anakku sekalian, ini mirip lagi, ini penting. Siapa di sini yang besok akan mati? Siapa yang besok? Semuanya akan mati. Karena mati dan hidup hanya ujian. Jadi, sopo sedang maca Al-Quran, ketika kita meninggal dunia, maka setelah dikafani, tahu dikafani? Dimori dimandiin kain, itu Al-Quran akan menyelimuti tubuh kita. Kemudian
kita, roh kita. Sehingga kalau ditanya oleh malaikat, jangan ditanya, Tuhanku sedang tidur nyenyak. Itu insya Allah maka kalau membaca Al-Quran itu akan dijaga oleh malaikat. Kalau sekolah kita sering membaca Al-Quran maka sekolah kita dijaga oleh malaikat. Kalau rumah kita untuk baca Al-Quran maka insya Allah rumah kita dijaga oleh malaikat. Semoga kita jadi kopral yang luar biasa. Tidak jadi jenderal. Kopral adalah apa? Kelompok orang pejuang dan relawan Al-Quran. SD Negeri 1 Jeragan. Rupiah toh? Pasti ada kita baca. SD Negeri 1 Jeragan. Buang yang jelek, ciptakan yang baru. Yes I can. Yes I can. Yes I can. Yo bisa. Luar biasa. Ini saja. Besok kalau ada waktu insya Allah Pak akan suara lagi ke sini dalam suasana yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Pak doakan tanpa berallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mungkin dalam menyampaikan ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kalau ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya adalah kekurangan dari Pak Ju. Kita tutup dengan berdoa. Siap? Berdoa? Coba kita berdoa. Allahu Akbar. Semuanya tertunduk. Tidak ada suara, panjangan berdoa. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita baca istighfar dulu. Dalam hati, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma rabbana taqabbal minna sholata wa syamana wa qurratan wa sujudana wa taqassuana dunyana. Allahumma lana amsalan takrima wa tarhamna wa muslim. Ya Allah, hari ini ya Allah, di pagi yang indah ini ya Allah, kami keluarga besar SD 1 Jeragan ya Allah menunduk seraya memanjatkan doa ya Allah. Ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mencintai kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, kami satukan dalam ridho-Mu ya Allah. Dulu kami menangis minta siswa dan kukirin siswa ini ya Allah. Maka berilah kami kekuatan untuk menerima amanah dengan berkuat. Dulu kami menangis minta suami dan minta istri dan kukirin suami dan istri yang baik ya Allah. Maka berilah kami kekuatan untuk menjadi seorang istri dan suami yang amanah ya Allah. Ya Allah, dulu kami juga menangis minta pekerjaan ya Allah, dan kukirin kami sebagai guru-guru di SD negeri ini ya Allah. Maka bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Allah. Ya muqallibal qulub ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati seseorang. Sungguh berat tugas kami untuk membawa SD ini menjadi yang baik ya Allah. Maka berilah kami kekuatan dan berilah hidayah-Mu akan hati siswa-siswi kami dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ya Allah. Engkau lembutkan ya Allah, Engkau bimbing ke jalan yang benar ya Allah, sehingga mereka berkarakter yang baik ya Allah. Sungguh berat beban kami ya Allah. Maka bila kami petunjuk-Mu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, agar kami selalu ada dalam yang benar ya Allah. Berilah rezeki yang berlimpah kepada guru-guru, pada komite ya Allah, al-hawas para pemimpin SD ini ya Allah, agar senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan jalan keluar yang baik menuju ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami keluarga besar SD ini ya Allah iman dan takwa ya Allah, selalu menjaga firman-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqan yanatibah wa arinal batila batila wa iknastinabah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minan ni'matin tiba. Rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasad
jasadina wa izzatan ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan wa rahmatina wa rahmatan 'inda mutina wa maghfiratan ba'da mutina. Allahumma amin 'alaina fi syakaratil mautina wa najata minan nar wa afana hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih dan Pak Tukang sekian. Mohon maaf sekali lagi. Salam buat Bapak Ibu kalian di rumah. Pak Tuhari, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Josono. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Baik, tibalah di penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yuk, masuk kamera itu ya guys, asik. Ayo masuk kamera. Yuk kita berdiri dulu. Yang putra saling-salingan dan yang putra berdiri, langsung berdiri kasa. Berdiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad
Sallallahu